Hai, Fun Smart Academy di sini. Fun aja dulu, nanti juga semangat. Nah, kita lagi bahas untuk hari ini adalah otot. Jadi kalau ototnya dia sering dilatih seperti lari, loncat, latihan agility, parkour, proteksi, itu menggunakan otak. Tapi dengan menggunakan otot tanpa sengaja, otaknya juga terlatih. Karena otot itu bergerak seperti dia berlari atau berlompat, otaknya lah yang merintah untuk dia berlompat. Yang nggak dilatih, balik lagi, otaknya tanpa sadar juga nggak terlatih. Jadi motoriknya kurang bagus, refleksnya kurang bagus, reaksinya, kecepatannya juga kurang bagus. Jadi otot itu perlu dilatih sesuai dengan fase umurnya. Contoh, fase kedua, jadi umur 6 bulan sampai umur 12 bulan, mungkin endurance-nya atau lompatnya itu dia boleh konstan selama kurang lebih 1-2 menit. Kalau di Fun Smart kita bilangnya endurance, loncat bolak-balik. Untuk fase ke-1 dari umur 2 bulan sampai 5 bulan, di sini kita masih natural untuk lari dan lompatnya. Kita nggak push, kita nggak paksa, kita nggak terlalu banyak pemaksaan. Jadi secara alami dia, funnya dia bisa mampunya loncatnya 10 kali dalam 1 menit, nggak ada masalah. Dan nggak usah tinggi-tinggi dulu. Mungkin patokannya adalah kalau kita tinggi badannya si anjing, mungkin tingginya adalah sesikunya dia. Jadi dia cuma jingkrak doang, nggak perlu loncat setinggi. Jadi ambilnya dari misalnya palang atau paralon, kita patokannya di dadanya dia atau sikunya. Jadi dada di bawah ya. Jadi dia cuma jingkrak doang. Masih nggak bisa, turunin lagi. Berarti ada di ankle naik kira-kira 10 cm. Jadi kira-kira ada di betisnya dia. Nah, kalau nggak bisa lagi, nggak apa-apa. Berarti sengkelnya dia. Berarti dia nggak melompat, dia hanya melangkah si paralonnya itu atau palangnya itu. Nggak apa-apa. Itu yang penting tadi. Yang fase ke-1 itu dia fun dulu aja. Nggak usah dipaksain, nggak usah terlalu untuk dia mesti bisa. Nah, makanya tadi pentingnya di fase ke-1. Kalau fase ke-1 dia lolos, berarti fase keduanya lebih gampang atau kita lebih bisa sesuai dengan kurikulum. Nah, kalau fase ketiga, berarti di atas 1 tahun umurnya, 13 bulan ke atas. Nah, di sinilah kita mesti mempercepat timingnya, lebih percepat durasi loncatnya. Jadi sekali loncat dia langsung loncat lagi, nggak boleh loncat dia main-main muter-muter dulu, nggak. Jadi kalau di orang tuh kayak skipping, nah, atau di bela diri namanya standby move, ya, cingkrak-cingkrak. Nah, nanti bisa contoh lihat videonya seperti ini. Kalau di fase ketiga ini kita bisa lebih intensnya lebih diperbanyak, diperlama, dipercepat. Jadi dia untuk melatih paru-parunya dia, jantungnya dia, ototnya dia. Jadi ototnya lebih kuat, lebih padat, terus paru-parunya juga lebih tebal, jantungnya juga lebih tebal. Nah, itu yang bikin dia jadi sehat, awet muda, dan pintar. Nah, kenapa otot ini nyambungnya ke pintar? Karena yang tadi, dengan dia melatih ototnya, jadi dia bisa refleksnya lebih bagus, otaknya lebih cepat, daya nyerapnya, daya nge-save-nya, otaknya lebih pintar. Nah, mau lihat cara melatih ototnya seperti di video ini.
ini contoh-contoh yang latihan pakai otot, utamanya otot, yaitu dengan lompat, lari, ya bisa proteksi, bisa agility, bisa parkour. Jadi yang tadi dia ototnya konsisten dilatih, makanya dia lebih sehat dan lebih pintar. Nah, berapa lama sih latihan untuk ototnya? Mungkin idealnya seminggu 2 kali, paling banyak 3 kali seminggu. Tapi umumnya seminggu 2 kali. Kalau Bas dulu di umur 1 tahun sampai 3 tahun, dia seminggu 2 kali untuk latihan fisiknya. Nah, berapa lama sih latihan fisik? Ya kira-kira mungkin kalau di agility, kalau untuk di tempatnya saya, itu dia 3 sampai 5 putaran. Nah, kalau dibilang menitnya mungkin 15 menit. Tapi kalau yang tadi fase ke-1 cukup untuk 1 sampai 2 menit saja. Fase kedua mungkin 2 sampai 5 menit. Nah, fase ketiga 15 menitan, sisanya dipakai untuk latihan skill. Ya, latihan skill ini ada yang menggunakan pakai otot juga, ada juga yang nggak terlalu menggunakan otot. Contohnya, dengan dia bisa melatih ototnya dengan baik, makanya anjingnya salah satunya juga daya nyerap ilmunya bisa banyak atau lebih cepat durasi latihannya. Nah, contohnya pintar salah satu dari Bas adalah berhitung. Nah, bisa dilihat dari video ini. Berapa? 3. Bener, Mas. Nah, itulah contoh-contoh kenapa ototnya dilatih bisa jadi kayak tadi si Super Bas itu. Jadi, latih sesuai dengan kemampuan ototnya pada di umurnya itu, di fasenya itu, intensif, konsisten, hasilnya pasti ada. Jadi motonya adalah pertinggi hasilnya, meminimalkan risikonya. Nah, risiko itu yang tadi salah satunya kram, ototnya kerut, ya kan, ototnya sobek, kesleo, yaitu kita meminimalkan tapi hasilnya kita tingkatkan, yaitu sesuai dengan fase umurnya. Nah, untuk latihan yang lebih profesional atau yang untuk mengurangi cedera, kita bisa ke pelatih yang menurut kalian itu bagus, terpercaya. Nah, tipsnya singkat untuk cari pelatih yang bagus adalah ownernya ikut latihan. Pelatihnya kasih pengetahuan atau tips-tips yang detail. Ketiga, biasanya didahului dari teori langsung dipraktekkan. Keempat, kalau bisa ada contoh dari pelatih anjingnya. Jadi anjingnya itu untuk kasih contoh kepada anjing muridnya atau muridnya bahwa idealnya seperti ini, proses satunya begini, proses keduanya gini, proses ketiganya gini. Nah, terakhir yang kelima adalah waktu ditanya sama murid, si pelatih itu menjawab dengan cepat. Nah, itu tips kira-kira cari pelatih di daerah kalian yang menurut kalian itu ideal untuk melatih anjing kalian. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Yang suka video ini like, yang tidak suka dislike.